Assalamualaikum semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Idra Putri Damayanti dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Palembang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Sejarah Asia Timur yang dibimbing oleh Bapak Kabib Soleh, Sarjana Pendidikan Magister Humaniora. Pada video kali ini saya akan membahas tentang dinasti-dinasti Cina dan revolusi Cina. Mari kita simak pembahasannya ya. Dinasti pertama yang akan dibahas adalah dinasti Zhou. Dinasti Zhou adalah dinasti ketiga dalam sejarah Cina setelah Raja Zhou Wuwang berhasil menggulingkan pemerintahan dinasti Shang yang dipimpin oleh Kaisar Shang Zhouwang yang kejam. Dalam sejarah, dinasti Zhou dibagi dua era, yaitu era dinasti Zhou Barat, Shizhou, dan era dinasti Zhou Timur, Dongzhou. Leluhur dinasti Zhou berasal dari suku Huangdi yang pada zaman pemerintahan dinasti Xia bertugas sebagai pejabat yang mengurusi sektor pertanian. Oleh karena itu, suku Zhou adalah suku yang sangat ahli dalam hal bertani dan bercocok tanam. Karena keahlian inilah yang kemudian menjadi perekonomian negara Adipati Zhou bertumbuh dengan cepat dan kuat. Sampai pada pemerintahan Raja Zhou Wenwang, negara Adipati Zhou sudah menjadi sebuah negara yang mempunyai kekuatan yang seimbang dengan dinasti Shang. Setelah Raja Zhou Wuwang wafat, putranya Song naik tahta menggantikan ayahnya dengan gelar Raja Zhou Chengwang. Tetapi karena umur Raja Zhou Chengwang masih sangat muda, Zhou Gong dan yang juga adik dari Raja Zhou Wuwang bertugas untuk membantunya memerintah dinasti Zhou. Dalam pemerintahannya, dinasti Zhou berhasil membasmi kekuatan para pemberontak dan memindahkan ibu kotanya ke bagian timur, yaitu di kota Luoyi untuk memperkuat pertahanannya di bagian timur serta membagikan wilayah dinasti Zhou menjadi beberapa negara adipati kepada bangsawan keluarga Zhou dan orang yang berjasa kepada dinasti Zhou. Dinasti Zhou setelah Raja Zhou Chengwang adalah Raja Zhou Kangwang, Raja Zhou Zhaowang, dan Raja Zhou Muwang. Masa pemerintahan raja-raja tersebut pada dasarnya adalah masa-masa perluasan wilayah dan pertumbuhan jumlah penduduk serta masa meningkatkan perekonomian. Pada masa raja-raja inilah yang merupakan puncak kejayaan dinasti Zhou. Kemunduran dinasti Zhou. Pada akhir-akhir pemerintahan Raja Zhou Zhaowang, tentara dinasti Zhou yang dipimpin langsung oleh sang raja melakukan penyerangan ke wilayah selatan secara besar-besaran, tetapi tidak mendapat dukungan penuh dari rakyatnya, sehingga penyerangan tersebut berakhir dengan sebuah kegagalan. Raja Zhou Zhaowang juga wafat di daerah selatan Cina dalam penyerangan ini. Semenjak peristiwa ini, dinasti Zhou menjadi lemah dan mengalami kemunduran. Dinasti Zhou berakhir dengan sebuah perpecahan antara negara adipati yang kemudian dalam sejarah Cina disebut dengan istilah zaman negara berperang dan zaman musim semi dan gugur, Chunqiu. Dan dinasti selanjutnya adalah dinasti Tang. Pendiri resmi dari dinasti Tang adalah Li Yuan. Tetapi pendiri sebenarnya kerajaan ini adalah Li Shihmin, putra kedua dari Li Yuan dan ahli perang. Li Shihmin yang telah mengeluarkan tenaga besar untuk membentuk kerajaan itu, dan sesudah itu berdirilah kerajaan besar pula untuk memperkokoh. Masa dinasti Tang merupakan masa gemilang juga dalam sejarah Cina. Pendiri dinasti ini, Li Yuan, mempunyai gelar Tang Kaotsu. Setelah ia meninggal, kemudian digantikan oleh putranya Li Shihmin dengan gelar Tang Taisung. Ia dapat dikatakan kaisar terbesar dalam sejarah Cina, seorang jenderal perang yang cakap, seorang negarawan, sastrawan, dan imperalis. Di bawah pemerintahan Tang Taisung, Cina menjadi suatu kerajaan yang lebih megah daripada Han. Di zaman ini juga banyak disusun peraturan perundang-undangan yang kemudian diikuti oleh dinasti-dinasti berikutnya. Pada masa ini juga telah terjalin hubungan dengan dunia luar, seperti Yunani yang pada 640 Masehi mengirim utusan ke Cina.
Demikian juga India yang mengirim utusan ke Cina 643 Masehi dan 647 Masehi. Pada masa Tang Taisung di Tibet, memerintah seorang raja besar yakni Srong-Sang Sampo. Dengan raja ini kemudian Tang Taisung berperang untuk memperebutkan daerah Kokonor. Tetapi peperangan berakhir dengan perkawinan antara Raja Srong-Sang Sampo dengan putri Tang Taisung yakni Wen Cheng. Wen Cheng inilah yang banyak andilnya dalam kaitannya dengan masuknya agama Buddha ke Cina. Pada puncak kemegahannya, Tang Taisung berdaulat atas Manchuria, Amur, Korea, Mongoloid Dalam, dan Mongolia Luar, Turkestan, Tibet, Tashkent, Samarkand, Bukhara, Fergana, dan Annam. Usaha untuk menguasai seluruh Korea mengalami kegagalan. Setelah itu, ia meninggal dunia dan digantikan oleh putranya, Tang Kao Kao Sung. Sesudah itu, yang menjadi kaisar ialah Hui Sung, Wu Sengtian, dan Yui Hui Sung. Dinasti Tang mengalami masa kejayaan lagi ketika berada di bawah pemerintahan Li Lungqi dan Tang Xuanzong. Pada masa pemerintahannya, Cina mengalami kemajuan besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan kesenian. Ia berhasil mendirikan sekolah kesenian dengan nama Li Yuan Qiaofang, Sekolah Kesenian dan Sandiwara Li Yuan, sebagai peringatan atau penghormatan kepada pendiri dinasti Tang, yakni Li Yuan. Akan tetapi, Kaisar Tang Xuanzong yang mulai memerintah dengan bijaksana hingga mendapatkan banyak pujian, akhirnya jatuh di bawah pengaruh selirnya yang sangat cantik, yakni Yan Huifei, yang juga mencintai seorang jenderal di perbatasan Manchuria, yakni An Lushan. Oleh karena itu, pada akhir masa pemerintahannya banyak timbul kekacauan. Suku-suku Uighur semakin kuat, begitu juga bangsa Khitan mulai bergerak menuju ke Cina. Sementara itu, di negeri Cina sendiri terjadi pemberontakan, dan pemberontakan yang paling besar ialah pemberontakan yang dipimpin oleh An Lushan, yang meletus pada 755 Masehi. Min Husansung melarikan diri dari istana terdapat di kota Chang'an menuju Sichuan. Masa pemberontakan berlangsung dari 755 sampai 763 Masehi. Dinasti yang ketiga adalah dinasti Song. Dinasti Song berlangsung selama 300 tahun lebih, yaitu 960 sampai 1279 Masehi. Walaupun dengan pemerintahan yang terbagi menjadi periode Song Utara 960 sampai 1127 dan Song Selatan 1127 sampai 1279. Seperti pendahulunya dinasti Tang, dinasti Song dipandang sebagai era keemasan peradaban Tiongkok. Adalah suatu masa dengan kemajuan penting dalam literatur, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Banyak aspek kehidupan sering dikaitkan dengan tradisional Tiongkok, termasuk budidaya beras, ujian-ujian layanan sipil, dan merupakan inovasi terobosan teknologi. Semuanya berkembang selama era Song. Keruntuhan dinasti Tang diikuti oleh 53 tahun dalam kekacauan dan peperangan, yang oleh ahli sejarah dirujuk sebagai suatu periode 5 dinasti dan 10 kerajaan. Pada 960, Zhao Guangyin dan saudaranya menyatukan dataran sentral dan wilayah negara Tiongkok. Mereka mendirikan dinasti Song dan Zhao menjadi kaisar dengan nama Taizu. Dia mengatur perluasan sistem ujian orang sipil dan proyek pemetaan rumit yang mencakup semua provinsi dan kota. Era Song Utara yang ia mulai juga ditandai dengan peperangan secara berkala dengan negara-negara dan kerajaan-kerajaan tetangga. Ini memuncak dengan Jurchen, suatu suku di dalam dinasti Liao yang berdekatan, menyerbu wilayah Song dan menaklukkan ibu kota Kaifeng. Zhao Guodu melarikan diri dan menyeberangi sungai Yangtze untuk mendirikan dinasti Song Selatan yang sekarang disebut Hangzhou. Di provinsi Zhejiang, 1,5 abad berikutnya terlihat ekonomi, agama, dan kehidupan sosial mulai berkembang. Song dikenal sebagai dinasti dalam sejarah Tiongkok yang ekonominya paling makmur. Tiongkok telah berubah dari sebuah negara agraris ke negara ekonomi komersial.
dan penduduknya meningkat secara dramatis. Selain itu, untuk masalah urbanisasi dan pertumbuhan kelas pedagang, kebijakan pemerintah yang memberikan para petani kepemilikan tanah terbukti adalah sukses besar. Lonjakan dalam produksi pertanian terjadi, bahkan dinasti Ming dan Qing yang mengikuti gagal mengungguli hasil panen Song. Teknologi juga berkembang dengan pesat. 3 dari 4 besar penemuan dari Tiongkok kuno berasal dari dinasti Song, yaitu kompas magnetik, percetakan, dan serbu peluru. Untuk melindungi pertumbuhan perdagangan luar negeri, dinasti Song mendirikan Angkatan Laut Permanen Tiongkok yang pertama. Percetakan, pembuatan kertas, produksi sutra, dan kerajinan porselin semua berkembang. Pada abad 12, Song menjadi yang pemerintah pertama di dunia yang mencetak uang kertasnya sendiri. Pemerintah Song boleh dibilang fleksibel dalam gaya mereka dalam tata pemerintahan. Golongan pejabat sarjana menikmati kenaikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam status sosial, dan banyak yang bertanggung jawab atas administrasi setempat. Keempat adalah dinasti Yuan. Dinasti Yuan adalah dinasti kekaisaran Cina yang didirikan oleh Kublai Khan, cucu dari pendiri kekaisaran Mongol. Dalam historiografi Cina, dinasti ini berkuasa setelah dinasti Song dan digantikan oleh dinasti Ming. Di Cina, dinasti Yuan kerap disebut sebagai dinasti asing karena tidak didirikan oleh keturunan Han. Sebab pada zaman dulu, orang-orang Han adalah satu-satunya yang dianggap mewakili entitas Cina. Sebagai dinasti non-Han pertama yang menguasai seluruh Cina, kekuasaan Yuan berlangsung selama hampir 1 abad, yakni antara 1271 sampai 1368. Sejarah berdirinya dinasti Yuan. Pada 1206, Genghis Khan mendirikan kekaisaran Mongol yang pada akhirnya menjadi kekaisaran terbesar kedua dalam sejarah dunia. Setelah menyatukan orang-orang Mongol di utara Cina, Genghis Khan mulai mencapok dinasti Jin selama beberapa dekade berikutnya. Bangsa Mongol terus memperluas kekuasaan mereka hingga ke Cina bagian selatan, bahkan ke berbagai wilayah di Asia. Pada 1260, cucu Genghis Khan yang bernama Kublai Khan naik tahta sebagai kaisar Mongol. Berbeda dari para pendahulunya, Kublai Khan juga membangun dinasti Yuan dan menobatkan dirinya sebagai kaisar Cina. Pada 1271, Kublai Khan secara resmi menyatakan berdirinya dinasti Yuan dengan gaya tradisional Cina. Ia pun berhasil menaklukkan dinasti Song yang berkuasa di Cina sejak 960 Masehi. Pada 1279 dalam pertempuran Yamen. Berbagai invasi ke negeri-negeri Asia Timur dan Tenggara yang telah dimulai sebelum berdirinya dinasti Yuan terus digalakkan. Setelah berhasil menguasai Korea pada 1205, dinasti Yuan bahkan pernah ditulis dalam catatan Marco Polo yang menyatakan bahwa kebudayaan dari Cina kala itu lebih maju daripada Eropa. Selanjutnya adalah dinasti Ming. Dinasti Ming adalah dinasti yang berkuasa di Cina antara 1368 sampai 1644. Setelah runtuhnya dinasti Yuan, pendirinya adalah Zhou Yuanzhang atau Kaisar Hongwu yang memimpin pemberontakan para petani untuk meruntuhkan dinasti Yuan. Dinasti Ming menjadi dinasti kekaisaran Cina yang terakhir yang diperintah oleh bangsa Han. Selama hampir 3 abad berkuasa, dinasti ini dikenal karena ekspansi perdagangannya yang pada akhirnya menghasilkan pertukaran budaya dengan bangsa barat. Selain itu, dinasti Ming juga dikenal akan drama, sastra, dan porselennya yang mendunia. Dinasti ini runtuh pada 1644 akibat pemberontakan yang dipimpin oleh Li Zisheng, pendiri dinasti Sun. Sejarah berdirinya dinasti Ming. Pendiri dinasti Ming, Zhou Yuanzhang, lahir dalam kemiskinan dan menghabiskan masa mudanya dengan mengembara. Setelah orang tuanya meninggal karena serangkaian bencana di Sungai Kuning, ia mulai tinggal di biara Buddha. Zhou Yuanzhang kembali kehilangan tempat tinggal saat biara itu dibakar oleh para milisi yang memadamkan pemberontakan terhadap dinasti Yuan. Pada
Pada 1352, ia memutuskan untuk bergabung dengan kelompok pemberontak yang tidak puas terhadap pemerintahan dinasti Yuan. Lambat laun, Zhou Yuanzhang tumbuh menjadi pemimpin pemberontakan yang paling dicari oleh dinasti Yuan. Pada 1368, Zhou Yuanzhang akhirnya berhasil meruntuhkan kekuasaan dinasti Yuan dan mendirikan dinasti Ming. Ia kemudian menjadi Kaisar Ming pertama yang bergelar Kaisar Hongwu. Dalam sejarahnya, dinasti ini juga dikenal akan produksi porselennya. Bahkan pabrik porselen Jingdezhen yang dibangun dinasti Ming menjadi sumber ekspor yang sangat populer di Eropa. Selain itu, pemeliharaan dan perbaikan tembok besar Cina yang sangat signifikan juga dilakukan pada masa dinasti Ming. Penduduk Cina pun mengalami pertumbuhan yang sangat tajam. Dari sekitar 65 juta pada awal periode Ming, jumlahnya berlipat menjadi 150 juta jiwa pada akhir kekuasaannya. Runtuhnya dinasti Ming. Setelah hampir 3 abad berkuasa, dinasti Ming mulai mengalami krisis keuangan. Masalah itu disebabkan oleh pemborosan dari anggota kekaisaran, gagal panen, kampanye militer, dan membengkaknya biaya untuk melawan pemberontak dari Mongol. Keadaan ini menimbulkan kelaparan hingga memaksa tentara untuk meninggalkan pos mereka dan melakukan perampokan. Pada 1632, kekaisaran mulai kewalahan mengatasi para pemberontak dan negara semakin hancur akibat wabah dan bencana alam. Puncak kekacauan terjadi pada 1642 saat sekelompok pemberontak menghancurkan tanggul Sungai Kuning dan menimbulkan banjir yang menewaskan ratusan ribu orang. Di tengah kehancuran dinasti Ming, 2 pemimpin pemberontak bernama Li Zicheng dan Zhang sama-sama mengambil alih bagian negara yang terpisah dan mendirikan dinasti baru. Setelah Beijing jatuh ke tangan Li Zicheng, Kaisar Ming terakhir Chongzhen memilih untuk bunuh diri pada 1644. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Ming di Cina. Dan dinasti yang terakhir adalah dinasti Manchu atau Qing. Dinasti Qing atau dinasti Manchu adalah dinasti kekaisaran terakhir di Cina yang kekuasaannya berlangsung antara 1644 hingga 1912. Selain Yuan, Qing juga disebut sebagai dinasti asing yang pernah memerintah Cina. Selama hampir 3 abad berkuasa, dinasti Qing menjelma menjadi kekaisaran terbesar keempat dalam sejarah dunia. Pada 1912, populasinya mencapai 432 juta jiwa dan menjadi negara terpadat di dunia. Dinasti Qing runtuh pada 1912, yang kemudian disusul dengan berdirinya Republik Cina. Sejarah berdirinya dinasti Qing. Menjelang akhir kekuasaan dinasti Ming, pemberontakan menjadi hal yang biasa di seluruh penjuru Cina. Pasukan Manchuria di Asia Timur Laut pun turut melawan tentara Ming sejak 1616 dan menduduki beberapa kota di perbatasan utara Cina. Pada 1636, Huang Taiji yang merupakan keturunan bangsa Aising Gyoro mendeklarasikan berdirinya dinasti Qing. Selain itu, dinasti Qing mulai berkuasa dan menyatakan sebagai pengganti dinasti Ming. Kaisar Sunzi kemudian menjadi kaisar Cina pertama dari suku Manchu. Masa kejayaan dinasti Qing. Setelah mengambil alih kekuasaan, dinasti Qing menetapkan berbagai kebijakan yang mendiskriminasi orang-orang Han. Seperti contohnya memaksa orang-orang Han untuk berpakaian dan memotong rambut seperti bangsa Manchu. Apabila menolak, mereka akan langsung dijatuhi hukuman mati. Dinasti Qing baru menguasai seluruh daratan Cina di bawah Kaisar Kangxi. Setelah menghabisi keturunan dinasti Ming pada 1664, Kaisar Kangxi kemudian memberlakukan kebijakan yang menguntungkan para petani. Caranya adalah dengan mengurangi beban pajak, memangkas kebutuhan pemerintah, dan menghentikan korupsi. Kaisar Kangxi juga berhasil menekan ancaman militer, memadamkan pemberontakan Han, merebut Taiwan, serta menghentikan upaya invasi oleh Tsar Rusia. Dinasti Qing menikmati masa kejayaannya pada periode pemerintahan Kaisar Kangxi, Yongzheng, dan Qianlong.
Terlepas dari banyaknya sengketa yang mewarnai periode pemerintahannya, Kaisar Yongzheng berjasa besar dalam memajukan perekonomian negerinya. Sementara Kaisar Qianlong terkenal akan kesuksesannya dalam hal kampanye militer. Akan tetapi, setelah beberapa dekade berkuasa, Kaisar Qianlong mulai kehilangan ketertarikan dalam memerintah dan memilih fokus mendalami seni. Kemunduran dinasti Qing. Dinasti Qing mulai mengalami kemunduran ketika memasuki abad ke-19. Berikut ini beberapa faktor kejatuhan dinasti Qing. Yang pertama, Perang Candu. Abad ke-19 menjadi periode konfrontasi militer antara Cina dan dunia barat. Diawali dengan Perang Candu pada 1840. Perang tersebut dipicu oleh aksi pedagang Inggris yang diam-diam tetap memasarkan opium ke Cina. Padahal dinasti Qing telah berupaya untuk mengatasi krisis kecanduan di negerinya. Dalam pertempuran tersebut, Cina kalah melawan Inggris sehingga menimbulkan kekecewaan di kalangan orang-orang Han terhadap bangsa Manchu. Terlebih lagi, di antara banyak konsensi selama negosiasi kedua belah pihak, Cina terpaksa menyerahkan Hong Kong kepada Inggris dan membuka pelabuhan-pelabuhannya untuk bangsa Barat. Yang kedua, pemberontakan Taiping. Ancaman politik dan militer internal menciptakan ketidakstabilan lebih lanjut untuk dinasti Qing. Yang paling mematikan adalah pemberontakan Taiping yang berlangsung dari 1850 hingga 1864. Akibat dari konflik ini adalah kota Nanjing diduduki oleh pemberontak selama 1 dekade dan 20 juta orang Cina diperkirakan tewas. Yang ketiga, kudeta Ibu Suri Ciki. Pengaruh Ibu Suri Ciki mempercepat berakhirnya Kekaisaran Cina. Ibu Suri Ciki dianggap sebagai kekuatan nyata di balik takhta selama menjadi wali untuk putranya dan keponakannya. Pada 1898, Kaisar Gongsu mencoba mengambil peran pembaharu dalam upaya memodernisasi Cina. Tetapi upayanya dijegal oleh Ciki. Bahkan Ibu Suri Ciki juga memimpin kudeta yang mengakibatkan mundurnya Kaisar Guangxu dari kursi kekuasaan. Lebih lanjut lagi, Ibu Suri Ciki juga mendukung pemberontakan Boxer yang meletus pada 1901. Pada akhirnya, pasukan Barat berhasil mengalahkan tentara kekaisaran dan Boxers. Anggota pemerintah yang telah mendukung Boxers pun dieksekusi dan kekuasaan pemerintahan Qing menjadi lemah. Runtuhnya dinasti Qing. Dinasti Qing runtuh pada 1911 setelah digulingkan oleh Revolusi Cina yang dimulai sejak 1894. Penyebab utama pecahnya Revolusi Cina adalah kekecewaan terhadap pemerintahan dinasti Qing yang berujung pada penderitaan rakyat. Tokoh yang berperan penting dalam Revolusi Cina adalah Sun Yat-sen yang memotori revolusi. Pada awal 1912, dinasti Qing akhirnya runtuh dan Sun Yat-sen terpilih menjadi presiden sementara Republik Cina. Revolusi Cina tidak hanya meruntuhkan kekuasaan dinasti Qing, tetapi juga menghentikan sistem monarki dan tradisi feodalisme yang telah berlangsung selama berabad-abad dan dimulainya era republik. Latar belakang Revolusi Cina. Di dalam periode modern Cina, diawali dengan kekalahan pertama dari Barat dalam Perang Candu yang terjadi pada waktu 1842. Waktu itu, orang-orang etnis Manchu yang memerintah di Istana Qing berjuang untuk melawan gangguan asing ke Cina. Setelah kekalahan di dalam Perang Candu kedua yang terjadi pada tahun 1860, Qing berusaha untuk memoderasi dengan mengadopsi teknologi Barat dan melalui penguatan diri dari tahun 1861. Di tahun 1851 sampai 1864 melawan Taiping, 1851 melawan Nian, 1856 sampai 1868 kaum muslimin Yunan, dan 1862 sampai 1877 Lautan Barat. Dinasti Qing tidak melepaskan gelarnya begitu saja, meskipun proklamasi Republik telah diproklamasikan pada saat Januari 1912. Dan tidak mengakui pemerintahan Republik sebagai pemerintahan yang sah. Tugas dari Sun Yat-sen memimpin kembali Republik Cina sampai waktu dinasti Qing mengundurkan diri dan sampai kondisi negara stabil.
Di saat revolusi Yuan Shikai muncul sebagai politiknya tidak akan bisa bertahan lama jika mengorbankan dirinya untuk dinasti Qing. Yuan Shikai juga menjelaskan kepada keluarga kekaisaran, jika ingin melawan kaum revolusioner mereka harus menyiapkan dana sebesar 12 juta tael untuk biaya perang. Akan tetapi, keuangan dari kekaisaran telah kosong, dan Pangeran Manchu tidak ada yang siap untuk mengorbankan kekayaan pribadi untuk biaya tentara. Di tanggal 26 Januari 1912, kabinet kekaisaran yang bertemu di rumah Yuan Shikai, 40 perwira tinggi telah mengirim telegram yang mendesak Manchu untuk turun dari tahtanya. Yuan Shikai didesak Sun untuk melepaskan kekuasaan yang telah diberikan oleh Manchu, karena kaisar tidak berhak untuk memberikan kekuatan semacam itu. Hanya rakyat yang berhak memilih hak ini. Tetapi Sun terlalu naif untuk menerima janji dari Yuan Shikai bahwa ia akan membela dan melayani republik. Sun Yat-sen menyarankan Majelis Nasional di Nanjing untuk memilih Yuan Shikai sebagai presiden. Setelahnya, Yuan melarang 438 dari anggota Kuomintang di parlemen dan setelah itu membubarkan parlemen itu sendiri. Ia menghapus dan menyatakan dirinya sebagai kaisar pada tahun 1916. Di saat pemerintahan Yuan berakhir, Republik Cina akhirnya runtuh, dan Panglima Perang merebut kekuasaan dan menciptakan kerajaan pribadi di mana raja memerintah dan terlepas dari pemerintah pusat yang hanya tinggal nama. Proses terjadinya Revolusi Tiongkok. Revolusi Cina terjadi pada tanggal 11 Oktober 1911 yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen dan berhasil mengalahkan dinasti Qing. Revolusi tersebut menyebabkan rakyat kecewa dengan kepemimpinan dinasti Qing, semacam kalah perang melawan bangsa barat. Ketidakberhasilan para kaisar-kaisar memimpin, Dr. Sun Yat-sen mengundurkan diri sebagai presiden dan membuat partai Kuomintang dan digantikan oleh Yuan Shikai pada 12 Februari 1912. Masa pemerintahan Yuan Shikai tidak berlangsung lama karena meninggal dunia pada tahun 1916. Pemerintahan akhirnya dipimpin kembali oleh Dr. Sun Yat-sen, tetapi hanya sampai tahun 1924. Kedudukan Sun Yat-sen digantikan oleh Chiang Kai-shek dan berhasil mempersatukan bagian selatan dan utara. Tetapi di dalam masa pemerintahannya harus melawan dari Mao Zedong yang mempunyai paham komunis. Mao Zedong berhasil mengalahkan Chiang Kai-shek dan akhirnya pada tahun 1949 ia mendirikan Republik Rakyat Tiongkok yang berpaham komunis. Dan sedangkan Chiang Kai-shek mendirikan negara Taiwan dan akhirnya paham komunis semakin berkembang di Asia. Pecahnya Revolusi Cina. Pemberontakan di Wuchang telah menjadi suatu titik tolak untuk munculnya pemberontakan pada skala nasional. Di saat kerugian meningkat, tanggapan positif dari Istana Qing untuk serangkaian tuntutan yang dimaksud untuk mengubah otoriter kekaisaran berubah menjadi monarki konstitusional. Dr. Sun Yat-sen masih berada di Amerika Serikat dalam tur penggalangan dana pada saat pemberontakan dimulai. Dr. Sun Yat-sen langsung bergegas menuju London dan Paris. Di tahun 1895, Tiongkok mengalami kekalahan yang lain di dalam periode Perang Tiongkok-Jepang pertama. Kekalahan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat feodal Cina tradisional juga perlu modernisasi jika berkeinginan untuk mencapai suatu teknologi dan komersial. Sun Yat-sen sementara memimpin kelompok yang campur aduk dengan bersama-sama membentuk Aliansi Revolusi atau Tongmenghui. Aliansi revolusioner tersebut memiliki misi untuk mengganti suatu pemerintahan Qing dengan pemerintahan republik. Sun adalah seorang yang nasionalis dengan beberapa kecenderungan sosialis. Dari pemimpin revolusioner dan orang-orang Cina di luar negeri ikut membantu membiayai upaya mereka berakar di Cina Selatan. Di tahun-tahun menjelang revolusi, aliansi revolusioner melakukan beberapa usaha pemberontakan melawan Qing, tetapi semuanya dapat dihentikan oleh tentara Qing. Untuk memastikan kedua negara tersebut tidak memberikan bantuan keuangan atau militer kepada pemerintahan Qing dalam perjuangannya, kaum revolusioner telah mengambil alih Nanjing di saat ia kembali ke Cina. Nanjing adalah bekas ibu kota di bawah dinasti Ming, dan perwakilan dari provinsi mulai berdatangan untuk pertemuan nasional yang pertama kali. Mereka bersama-sama memilih Dr. Sun Yat-sen sebagai presiden sementara Republik Tiongkok yang baru berdiri.
Ada pula pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Dr. Sun Yat-sen yang terdiri atas 3 dasar, yaitu San Minchu. Asas yang pertama adalah Minsen atau nasionalisme. Asas ini diletakkan paling atas karena langsung menyangkut bangsa-bangsa barat yang telah membagi bangsa Cina sebagai daerah pengaruh atau eksploitasi mereka. Di samping itu juga menyangkut pemerintahan Manchu yang telah menginjak-injak kemerdekaan bangsa Cina. Mereka inilah yang harus dilenyapkan. Sun Yat-sen menghendaki adanya satu bangsa dan satu negara, yakni bangsa atau negara Cina sebagai satu kesatuan. Asas yang kedua adalah Minchu atau demokrasi. Ini berarti pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Pemerintahan dijalankan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Sun Yat-sen menginginkan pemerintahan Cina yang baru adalah republik yang demokratis. Sehubungan dengan itu, maka pemerintah monarki harus dilenyapkan, karena pemerintah monarki akan mudah dipakai sebagai alat bagi para raja atau kaisar untuk melampiaskan kesenangannya. Perubahan bentuk pemerintahan ini dapat dicapai hanya dengan revolusi. Dan asas yang terakhir atau yang ketiga adalah Minsheng atau sosialisme. Minsheng sebenarnya berarti penghidupan. Sun Yat-sen cenderung menerima asas sosialisme sebagai asas penghidupan. Jadi sosialisme berarti juga kesejahteraan rakyat. Artinya seluruh rakyat harus dapat mencari nafkah serba cukup untuk penyelenggaraan hidupnya yang layak. Prinsipnya dengan San Minchu satu ini, Sun Yat-sen ingin membawa bangsa Cina menjadi bangsa yang merdeka dengan satu pemerintahan pusat yang demokratis dan dalam kehidupan yang layak sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya perpecahan, Dr. Sun Yat-sen mengundurkan diri dari jabatan sebagai Presiden sementara Republik Cina dan menyerahkannya kepada Yuan Shikai secara resmi pada 15 Februari 1912 Masehi. Yuan Shikai selanjutnya diangkat sebagai Presiden Republik Cina dan Li Yuanhun sebagai Wakil Presiden. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.